Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pembahasan tentang analisis biaya ya atau evaluasi ekonomi. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan khususnya tentang full economic evaluation. Sebelumnya kita sudah mendiskusikan apa itu economic evaluation, ya evaluasi ekonomi kesehatan seperti apa, metodenya apa, ada yang parsial, ada yang full economic evaluation. Sebenarnya sudah kita bahas masing-masing secara singkat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa contoh kasus begitu ya yang merupakan aplikasi dari konsep full economic evaluation. Nah, full economic evaluation sendiri itu ada beberapa macam, antara lain cost minimization analysis, cost effectiveness analysis, cost utility analysis, dan cost benefit analysis. Nah, apa saja itu bisa dilihat pada video sebelumnya, pertemuan sebelumnya, sehingga pada pertemuan kali ini kita akan membahas aplikasinya, gitu ya. Kalau kemarin aplikasi sudah ada beberapa, tapi masih menggunakan hasil dari studi di luar negeri, begitulah. Ini saya coba membuat beberapa contoh kasus yang saat ini saat ini harapannya bisa memberikan gambaran tentang aplikasinya di sekitar kita. Nah, kita mulai diskusi ini tentang cost benefit analysis ya. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa yang namanya cost benefit analysis ini input dari studinya adalah biaya, outputnya juga moneter ya. Biaya moneter ya, input moneter, output juga moneter, uang, inputnya uang, keluar outputnya juga diuangkan gitu. Nah, bisa menguangkan dari mana? Biasanya ya mengkonversi dari aspek klinis. Ya, seperti sebelumnya saya juga sudah menjelaskan bahwa inti dari atau dasar fondasi dari seluruh economic evaluation itu ya cost effectiveness analysis ya, karena semua outcome itu sumbernya ya outcome dari outcome klinis gitu. Nah, ini contohnya ya. Contoh memang saya desain begitu ya untuk memberikan pemahaman. Jadi ini ya tidak real begitu, tetapi konsep dasarnya bisa dipahami atau dilogika secara sederhana. Nah, contohnya begini. Pada salah satu provinsi di Indonesia, prevalensi kasus tuberkulosis pada anak adalah sebesar 12%. Ya. Jadi ada studi atau evaluasi atau survei atau ya data lokal begitu yang menunjukkan bahwa prevalensi TBC pada anak itu sebesar 12%. Nah, berdasarkan studi observasional, jadi ini ada laporan lain begitu ya. Kalau yang pertama prevalensi itu ada studi sendiri. Nah, ini tentang biaya begitu, tentang biaya pengobatan pada TB anak ya. Biasanya kan TB pada anak diobati selama 6 bulan seperti itu. Itu ternyata ketika diobservasi biaya yang diperlukan untuk satu orang selama pengobatan sampai 6 bulan itu sebesar 1,5 juta. Ya, itu kalau kita bicara biaya, ya kita harus ingat bahwa yang namanya biaya itu tidak hanya obat begitu. Ya, kemarin sudah kita diskusikan juga bahwa biaya itu ada biaya langsung yang medis maupun non medis, kemudian biaya yang tidak langsung. Nah, ini ceritanya setelah diobservasi, setelah dilakukan studi observasional, ketemu total biayanya 1.500.000. Nah, saat ini ada teknologi kesehatan baru ya yang ditawarkan, yaitu screening STWN ya dengan biaya 120.000 per anak yang mampu menurunkan kasus TBC pada anak sebesar 70%. Nah, ini berarti gimana? Nah, berarti saat ini itu ceritanya ada screening baru ya. Jadi screening dia mengidentifikasi ya faktor-faktor risiko penyebab TB seperti itu. Nah, kalau misalnya ada faktor risiko kemudian diberi treatment dan lain sebagainya, itu kalau itu dilakukan ya biayanya 120.000 per anak. Kalau itu dilakukan kasus TBC-nya bisa turun hingga 70%. Jadi kalau dari awalnya total kejadiannya 100%, turunnya tuh 70%. Jadi sisanya hanya 30%. Ya.
Tapi biayanya untuk melakukan screening itu per anak 120.000 ya. Nah, kemudian jika dalam provinsi tersebut terdapat 1.000 anak ya yang rentan terhadap TBC, ya nanti dilanjutkan ada beberapa pertanyaan berikutnya. Jadi data yang lain adalah jumlah populasinya adalah 1.000. Ya, dari 1.000 itu berapa nanti bagaimana cost benefit analisisnya. Pertanyaannya adalah berapa nilai cost benefit rasio yang dihasilkan oleh metode screening STWN ini? Ya, jadi nanti perhitungan rasionya ini sedikit berbeda dengan incremental cost effectiveness ratio. Ya, kalau incremental cost effectiveness ratio itu cost dibagi effectiveness ratio. Tapi kalau misalnya cost benefit ya idealnya sih cost dibagi benefit ya dirasiokan. Ya, tapi sebetulnya karena ini cost benefit ratio ini sama-sama moneter, sebetulnya nggak dirasiokan pun bisa begitu. Ya, nanti tinggal Anda berusaha, silahkan melogika kira-kira kalau cost dibagi benefit nanti rasionya yang bagus berapa. Kalau tidak dirasiokan seperti apa, nanti kita akan lihat di belakang. Kemudian setelah dihitung cost benefit rasionya, gitu ya, apa rekomendasi Anda? Anda sebagai peneliti, gitu ya, Anda sebagai orang yang melakukan economic evaluation itu diharapkan memberikan rekomendasi, gitu ya. Apa rekomendasi Anda kepada pengambil kebijakan mengenai metode screening STWN tersebut? Ya, jadi nanti kan bisa kelihatan ya, ini cost benefit rasionya lebih besar apa, cost-nya atau benefit-nya begitu. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah, haruskah screening STWN ini diaplikasikan ke dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia? Ya, karena ya nanti dilihat kalau berdasarkan cost benefit ratio mana yang lebih besar cost-nya atau benefit-nya. Kalau misalnya besar benefit-nya, ya sebaiknya dimasukkan ke dalam sistem, dimasukkan jadi kebijakan. Ya, kalau misalnya banyak cost-nya, ya benefit-nya rendah, ya sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam kebijakan kesehatan begitu. Begini perhitungannya, ya. Nah, pertama kita harus mengidentifikasi seluruh komponen biaya yang ada pada setiap skenario. Nah, kalau kita lihat tadi kan ada 2 skenario. Skenario pertama adalah kondisi di provinsi tersebut tanpa adanya screening. Ya. Skenario yang kedua adalah jika ya ini masih jika karena belum ya, jika di provinsi yang sama itu ada screening, ya bagaimana nasibnya. Nah, kita harus bisa menggambarkan konsekuensi, baik konsekuensi input maupun output, konsekuensi ekonomi, ya karena ini masih cost benefit analisis ya konsekuensinya ekonomi begitu. Kalau ada yang klinis juga dikonversi menjadi ekonomi. Nah, itu seberapa besar konsekuensi biaya dan manfaat dari masing-masing skenario ini. Nah, yang pertama adalah skenario tanpa screening ya. Ini menggambarkan kondisi ketika dalam provinsi tersebut tidak ada screening. Jadi masih kondisi awal ya di mana prevalensinya 12%. Ya. Kalau 12% penduduknya 1.000 orang, berarti kemungkinan jumlah kejadian kasus TBC pada provinsi tersebut adalah 120 anak dalam 1 tahun, misalnya seperti itu. Nah, kemudian itu berarti kan dampak klinis ya sebetulnya. Dampak klinisnya seperti itu. Tapi kan kita cost benefit. Jadi nanti data klinis ini harus kita konversi menjadi data ekonomis. Ya, itu nanti. Nah, kemudian inputnya ya. Inputnya apa? Inputnya adalah biaya yang diperlukan untuk melakukan screening ya. Nah, kalau skenario tanpa screening berarti tidak ada biaya yang diperlukan untuk membayar screening ya kan? Berarti biaya untuk screeningnya adalah 0 gitu. Nah, kemudian ini adalah model konversi ya, contoh konversi dari aspek klinis menjadi ekonomis ya. Aspek klinisnya kan ada prevalensi 120 anak yang menderita TBC. Ya. Nah, kemudian kita konversi. Kalau satu anak satu terapinya itu 6 bulan sebanyak 120 anak, 1.500.000, berarti ini data klinis 120 anak kita rubah menjadi data ekonomis menjadi 180 juta rupiah ya. Jadi beban ekonomi yang diakibatkan adanya TBC anak ini sebesar 180 juta rupiah.
Itu adalah skenario pertama kalau di provinsi itu tidak ada screening. Nah, yang kedua adalah skenario jika dalam provinsi tersebut ada screening, kan begitu, ya. Oke, karena ada screening, maka angka kejadian, jumlah kejadian kasus TBC pada provinsi tersebut akan turun sebesar 70%, ya. Jadi sisanya 30%, ya. Jadi 30% dari 120 anak itu berapa? Itu 36 anak, ya. Jadi kalau tidak ada screening yang sakit 120, kalau ada screening yang sakit hanya 36. Nah, tapi karena di skenario ini ada screening, berarti butuh biaya untuk melakukan screening, ya. Yang namanya screening itu harus dilakukan kepada semua orang sehat begitu. Karena bukan terapi, ya kan? Nah, yang perlu di screening berapa? Oh, ternyata 1.000, kan penduduknya 1.000. Nah, satu orang screeningnya berapa? 120.000, ya kan? Berarti biaya untuk screening inputnya itu berapa? 120 juta rupiah. Nah, sama kita harus mengkonversi data klinis menjadi data ekonomis dari 36 anak itu. Kalau dikonversi menjadi ekonomis itu menjadi sebesar 36 dikali 1,5 juta, yaitu 54 juta rupiah. Kan? Nah, dari sini kan kita bisa melihat ya secara sederhana beban ekonomis yang ditimbulkan akibat adanya TBC jika tidak ada screening itu sebesar 180 juta rupiah. Tapi kalau ada screening di provinsi tersebut, beban ekonomis yang ditimbulkan adalah 120 juta ditambah 54 juta atau 174 juta rupiah. Nah, sebelum kita menghitung cost benefit ratio sebetulnya kita bisa sih melihat sederhana mana yang lebih kecil, ya. Yang lebih kecil kan ini sama-sama beban kan. Beban yang satu full untuk pengobatan, yang kedua kalau ada screening bebannya di namanya untuk, ya. Jadi karena lebih kecil yang yang menggunakan screening, berarti yang yang dipilih kalau dari pengurangan milih Nah, kemudian kita hitung cost benefit rasionya. Cost benefit rasionya adalah ya kita bisa sih menggunakan atau dibalik, tidak masalah begitu, ya. Tinggal kita lihat rasionya nanti mana yang lebih besar, ya. Kalau sebetulnya ini ada sedikit kekeliruan yang namanya cost benefit rasio, ya harusnya cost-nya dulu dibagi dengan rasionya. Tapi nggak apa-apa juga gitu kalau misalnya mau benefit dulu dibanding dengan biayanya begitu. Ya, jadi kalau kita membandingkan antara benefit dengan rasio, nah mana yang rasionya lebih besar? Kalau benefitnya lebih besar, ya otomatis tentunya kita harus memilih itu. Nah, benefitnya di mana sih ini gitu ya? Benefitnya adalah saving, ya. Benefitnya adalah saving. Saving dari mana? Ya saving antara kalau terapi tanpa ada screening dikurangi dengan ada screening itu berapa gitu ya. Jadi 180 juta dikurangi 54 juta yaitu 126 juta. Ya, dari 126 juta ini kan manfaatnya yang kita saving, ya kan? Biaya yang harusnya dapat kita saving. Nah, tapi kita butuh biaya juga untuk melakukan screening sebesar 120 juta. Nah, kalau dirasiokan 126 dibagi dengan 120 ketemunya 1,05. Nah, kalau misalnya rasionya ini ya kalau kita membandingkan ya antara suatu hal antara penyebut dan pembanding. Kalau kita anggap sama itu kan kalau satu ya. Satu itu artinya antara angka yang di pembilang yang di atas dan yang di bawah itu sama. Artinya apa? Antara cost sama benefit itu sama. Nah, kalau di sini kan Anda bisa melihat benefitnya ternyata lebih besar. Ya kan? Lebih besar 1,05 kali daripada biayanya. Nah, dari sini CBR sebetulnya kita bisa merekomendasikan bahwa
screening ini kalau dianalisis menggunakan cost benefit ratio relatif menguntungkan secara ekonomi. Ya, jadi rekomendasinya bagaimana? Rekomendasinya ya screening ini direkomendasikan untuk masuk menjadi kebijakan kesehatan di sana. Kemudian dilanjut dengan analisis yang kedua, yaitu cost effectiveness analysis. Berdasarkan soal nomor 1, berapa nilai incremental cost effectiveness ratio untuk setiap penurunan kasus TBC pada anak yang dapat dicegah? Ya, kita menghitung ICER seperti beberapa pembahasan sebelumnya. Di awal kita juga sudah melihat waktu dulu obat B1, B2, B3 itu juga kita menghitung ICER. Kemarin juga kita waktu membahas cost analisis economic evaluation yang pertama itu juga sudah ada contohnya. Nah, ini contoh yang lain, harapannya ada beberapa contoh sehingga Anda bisa menjadi lebih paham. Nah, di sini nomor 1 diminta untuk menghitung incremental cost effectiveness ratio-nya. Ya. Coba kita ke situ dulu. Ya, kita hitung dulu. Ya, ini adalah nilai incremental cost effectiveness ratio. Ya. Pertama kita harus menghitung incremental cost, ya, selisih biaya. Ya, rumusnya adalah biaya dari strategi yang baru, yaitu screening, dan biaya yang muncul dari strategi yang lama, yaitu tanpa screening. Nah, kalau screening biayanya apa saja? Yang jelas biaya untuk screening yaitu 120 juta. Kemudian ditambah biaya untuk terapi, masih ada terapi ya, 54 juta. Nah, kalau yang tanpa screening, biayanya screeningnya 0 dan biaya terapinya 180 juta. Ya kan? Nah, berarti biaya ini dikurangi biaya dari adanya screening dikurangi dengan tidak adanya screening, yaitu menjadi selisih minus 6 juta. Ya, jadi selisih 6 juta. Nah, kemudian berarti apa? Oh, berarti kalau screening itu lebih hemat secara ekonomi. Kan gitu. Tadi sudah kita bahas di cost benefit ratio, cost benefit analysis. Nah, di sini kita juga diminta untuk menghitung efektivitasnya, selisih efektivitasnya. Kasus pada screening 36, kasus pada tanpa screening 120. Jadi kalau kita selisihkan, itu selisihnya adalah minus 84. Ada penurunan 84 kasus. Kemudian kita hitung ICER-nya, delta cost-nya adalah minus 6 juta, ya, delta effectiveness-nya adalah minus 84. Ya, jadi kalau kita hitung minus 71.000 per minus satu kasus. Tapi di sini sengaja saya tidak hilangkan karena apa? Saya ingin membiasakan Anda bahwa di mana ini Anda meletakkan ini di kuadran mana? Ya, kalau kita bicara farmakoekonomi kan ada 4 kuadran, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini kan berarti biaya teknologi barunya lebih rendah, berarti dia ada di bawah, ya kan? Ada di bawah, dan minus 1 kasus. Nah, kasus ini kan sebetulnya kalau dari sini notasinya negatif. Kalau notasinya negatif sebetulnya ke kiri, efektivitasnya lebih jelek. Tapi kan di sini tidak. Penurunan 1 kasus ya, itu sebetulnya jadi ke kanan. Kenapa? Karena dia baik gitu outcome-nya. Ya, kasusnya turun. Nah, kok bisa kemarin yang yang efektivitasnya negatif kok sebelah bisa di kiri sehingga jadi jelek gitu. Karena apa? Biasanya obat, kalau yang Anda cek yang di obat B1 sama B2 itu selisih efektivitas yang dilihat adalah manfaat. Ya. Luarannya adalah positif, ya. Luarannya positif yaitu manfaat. Kalau satunya lebih besar positif, ya, obat barunya lebih bagus berarti dia ke kanan. Tapi ini kan luarannya adalah penyakit. Penyakit itu hal yang negatif, ya kan? Hal yang negatif kalau dikurangi berarti dia lebih bagus begitu, ya kan? Kalau dia semakin negatif dia lebih bagus. Ya. Nah, makanya lebih bagusnya berarti dia juga kita anggap ke kanan begitu. Ya, jadi jangan bingung, pokoknya jangan pakai patokan pokoknya kalau negatif ke sini, kok positif ke sini, tidak begitu, tetapi dari kasus ini tergantung skenarionya. Outcome-nya suatu hal yang baik atau buruk begitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi perlu dilihat case by case-nya. Nah, kalau dari sini kan interpretasinya berarti untuk setiap menurunkan 1 kasus TBC pada anak, kita bisa menghemat
Rp71.000 begitu. Kalau seperti itu kan berarti bahasa-bahasa cost saving ya di kuadran 2 ya. Bahasa-bahasa cost saving yaitu benefitnya lebih tinggi tapi biayanya lebih rendah ya kan. Tapi notasinya seperti itu ya. Karena ini adalah pencegahan. Beda kalau sama terapi. Kalau terapi mesti positif yang dicari, kasusnya yang positif yang dicari atau efektivitasnya yang positif yang dicari. Ya, seperti itu. Ya, jadi pertanyaan yang pertama balik ke soal berdasarkan soal nomor 1, berapa nilai incremental cost effectiveness ratio untuk setiap penurunan kasus TBC pada anak yang dapat dicegah? Ketemunya sekian, minus 71.000 per penurunan satu kasus. Berarti itu adalah suatu hal yang baik, gitu kan? Kemudian apakah rekomendasi Anda jika apakah rekomendasinya sama dengan rekomendasi nomor 1 jika willingness to pay, kemauan pemerintah untuk membiayai suatu intervensi kesehatan itu 11 juta. Nah, nilai ICER-nya aja cuman minus ya, minus saja, 0 saja sudah pasti diterima begitu. Karena apa? Ya mendapatkan manfaat tapi tanpa biaya. Tapi apalagi ini minus, ya mendapatkan manfaat dan kita saving secara ekonomi begitu, ya kan? Jadi bagaimana rekomendasinya sama dengan soal nomor 1, yaitu kita merekomendasikan screening STWN ini untuk dimasukkan ke dalam kebijakan kesehatan. Karena secara ekonomi manfaat, secara klinis effectiveness juga manfaat. Seperti itu. Tambahan, jika biaya screening STWN-nya adalah 150.000 per anak, bagaimana rekomendasi Anda selanjutnya? Nah, ini contoh adalah contoh aplikasi dari farmakoekonomi untuk menentukan harga. Jadi kalau Anda nanti bekerja di industri farmasi, berusaha untuk menentukan harga suatu produk, begitu, nah itu Anda bisa menggunakan ini gitu. Ternyata tadi kalau harganya 120.000, nilainya masih jauh di bawah WTP, ya kan? Jauh di bawah WTP, yaitu minus 71.000. Coba kalau kita tawarkan ke pemerintah ini harganya kita naikkan ya. Ini saya berbicara seolah-olah sebagai teknologi developer gitu ya, industri farmasi atau ya industri teknologi gitu ya. Oh, ternyata 120.000 saja cost saving begitu ya, memberikan manfaat dua-duanya, memberikan penghematan dan juga memberikan manfaat klinis begitu. Nah, tapi kalau misalnya kita naikkan bagaimana? Coba kita hitung. Kalau misalnya 120.000 saja per anak itu sudah untung. Nah, kalau Anda kan sebagai pengembang teknologi pengen naik lagi dong, semaksimal mungkin 150.000. Mbak kita hitung. Nah, 150.000 ternyata ini ada sedikit kesalahan juga jadinya 24. Oh, ini belum saya update angkanya ya. Jadi 100 ya, untuk biaya screeningnya sudah betul 150 juta rupiah ditambah 54 sudah betul 24, berarti selisihnya positif. Artinya apa? Butuh tambahan dana ya, butuh tambahan biaya untuk mengadakan screening ini. Nah, ya. Jadi butuh tambahan biaya. Tapi karena dia memberikan manfaat berupa penurunan kasus, jadinya ya kita coba hitung ICER-nya berapa. Nah, delta cost-nya adalah 24 juta dibagi minus 84, berarti ketemunya adalah 285.714 per satu kasus begitu. Ya, jadi ketemunya seperti ini ya. Jadi incremental cost effectiveness rasionya positif. Nah, kalau seperti ini, seperti kita ketahui tadi manfaatnya adalah minus 84 itu juga ke kanan ya dianggapnya, karena apa, dia menurunkan kasus itu bagus, berarti ke kanan. Berarti dia berada di kuadran 1. Kenapa? Biayanya lebih tinggi, manfaatnya lebih besar ya, manfaatnya screening seperti itu. Nah, ini berarti untuk menurunkan satu kasus, pemerintah harus membayar 285.000 ya, agar tidak terjadi kasus ya, untuk mencegah satu kasus TBC yang terjadi gitu menggunakan metode screening ini. Nah, keputusannya bagaimana? Nah, ternyata ICER-nya masih jauh juga dari WTP yang 11 juta begitu. Nah, kalau seperti ini Anda bisa naikkan lagi kalau dari sisi industri harganya.
Misalnya 500.000, hitung ketemunya berapa nanti ICER-nya. Selama masih di bawah WTP 11 juta tadi, oh itu berarti Anda masih aman kalau Anda menjual itu ke pemerintah untuk dijadikan sebagai program. Seperti itu. Karena secara teori ini teknologi STWN screening ini cost efektif begitu. Ya. Nah, gini ya, rekomendasi total biaya yang dibutuhkan kalau 150.000 lebih besar, ya total biayanya lebih besar karena 204 juta dibanding dengan 180 juta. Ya, tetapi efektivitas screeningnya itu bisa menurunkan 84 kasus. Kalau kita lihat ya itu tadi kan 284 itu masih di bawah 11 juta per kasusnya. Jadi tetap harus diterima kalau dari sisi pemerintah ya. Jadi rekomendasinya untuk memasukkan, bukan menolak. Ya, jadi kita sudah membahas tentang dua jenis cost economic evaluation. Yang pertama adalah cost benefit analysis, yang kedua adalah cost utility analysis. Berdasarkan soal nomor 2B, ya, berapa nilai ICER biaya per kualis kalau ini ya yang dihasilkan jika diketahui skor kualis dari seorang penderita TBC menurun dari 1 untuk orang sehat menjadi 0,8. Jadi kalau orang sehat itu kualisnya 1, orang TBC itu kualisnya 0,8 ya, sama ICER-nya seperti itu. Jadi kita perlu menghitung cost incremental cost utility ratio ISUR atau ya ICER sama saja ya. Berapa nilai ICER per kualisnya kalau diketahuinya segitu. Nah, sebetulnya kalau cost-nya kan sudah dihitung tadi ya. Cost-nya kan selisihnya 24 juta. Sekarang kita tinggal menghitung effectiveness-nya ya. Effectiveness-nya adalah 120 pasien TBC. Ini adalah skenario kalau tidak ada screening, ya kan? Kalau tidak ada screening adalah 120 pasien. Nah, dikali 0,8. Ketemunya 96 ya. Ketemunya 96. Nah, orang sehatnya kan dari 1000 dikurangi 120, yang sehat kan 880. Nah, ternyata yang sehat sebesar 880 dikali 1 ketemunya 880 karena sehat kan 1 ya kualisnya. Di total ketemunya 976. Nah, kalau ada screening, ini adalah skenario kalau ada screening itu yang sakit hanya 36 ya, kualisnya 0,8 ya tadi ketemunya 28,8. Yang sehat nambah dari 880 nambah jadi 964 dikali 1 ketemunya 964. Kalau dijumlahkan ada 992,8. Nah, sekarang kita hitung ICER-nya, incremental cost effectiveness ratio, delta cost per delta effectiveness. Delta cost-nya tadi ketemu sudah 24 juta, kalau delta effectiveness-nya ternyata yang menggunakan screening kualitas hidup ya quality adjusted life years-nya adalah 992,8 dikurang kalau yang tanpa screening 976. Ya, ini tadi kan sama-sama data klinis ya, dikonversi menjadi data utility. Ya, makanya sekali lagi saya tekankan bahwa yang namanya economic evaluation itu pondasinya adalah cost effectiveness ratio karena semua data itu dihasilkan dari data klinis ya berupa kasus. Kalau ini jumlah kasus. Ya, nah terus ketemu selisihnya 16,8 kualis. Nah, per kualisnya berapa? Ya 24 juta dibagi dengan 16,8 kualis. Ya, kualis. Nah, artinya butuh 1.428.000 untuk menaikkan satu kualis. Nah, kalau kita lihat ini, nah kalau ini manfaat. Kalau manfaat di sini nilainya positif, itu kuadrannya ke atas ya. Kalau di cost effectiveness plan ini juga positif. Nah, positif karena dia kualitas hidup suatu hal yang bagus. Kalau positif dia ya ke kanan begitu. Kan? Kalau tadi kan negatif, kalau dia negatif berarti dia baru ke kanan ya. Maksudnya negatif itu apa? Sakit, outcome-nya sakit. Kalau outcome-nya sakit semakin sedikit ya semakin negatif kan dia semakin baik. Nah, kalau ini kan kualitas hidup kan semakin tinggi semakin bagus ya. Jadi kalau selisihnya positif berarti dia semakin ke kanan. Nah, ketemu sekian berarti di kuadran 1 1,5 juta ya, 1,4 juta, willingness to pay-nya 11 juta, berarti masih jauh di bawah willingness to pay. Berarti screening STWN berdasarkan analisis menggunakan cost utility analysis sama rekomendasinya direkomendasikan untuk bisa masuk ke dalam sistem pelayanan kesehatan. Karena apa? Nilai ICER-nya masih jauh di bawah WTP seperti itu.
Nah, itu tadi adalah contoh satu kasus yang dianalisis menggunakan 3 jenis economic evaluation method yang full economic evaluation, yaitu cost benefit analysis, cost effectiveness analysis, dan cost utility analysis. Dan ternyata memang betul ya, dari tiga-tiganya memberikan rekomendasi yang sama gitu ya. Bahkan setelah harga dinaikkan pun, harga screening-nya dinaikkan, ternyata manfaatnya memang jauh lebih besar daripada investasi yang diberikan. Nah, ini adalah contoh di mana aplikasi farmakoekonomi ya, berdasarkan kasus yang real menggunakan data-data yang ada di lapangan untuk untuk memberikan rekomendasi kebijakan seperti itu. Nah, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, mari kita lanjutkan diskusi atau di forum atau bisa dengan mengirimkan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.